digemparkan, dihebohkan, ditakutkan, bahkan dicengkam oleh makhluk yang sangat kecil. Makhluk yang tak dapat dijangkau langsung oleh penglihatan manusia. Ya, makhluk tersebut adalah virus. Sebuah virus yang bernama virus corona. Dunia tak lagi sama, dan seluruh kota pun kini berbeda. Selalu waspada akan bahaya virus corona. Lalu seluruh kegiatan diberhentikan, mulai dari mobile transportasi, perekonomian, hingga pendidikan. Seluruh wilayah seakan-akan menjadi kota mati. Seluruh manusia bersembunyi dan mengamankan diri mereka. Seiring berjalannya waktu, kematian pun semakin meningkat. Hampir seluruh rumah sakit penuh dengan pasien yang terjangkit virus corona. Dalam kondisi tersebut, tenaga medis sangat diperlukan. Banyak tenaga medis dan para relawan yang turut ikut berjuang demi menyelamatkan nyawa manusia. Namun, apalah daya, virus corona telah menjadi wabah yang mendunia. Kita semua tidak tahu kapan wabah ini berakhir. Yang jelas, negeri tercinta kita, Indonesia, juga terancam bahaya. Jumlah penduduk yang mulai berkurang, krisis perekonomian, hingga rendahnya kualitas pendidikan sangat kita rasakan.
Suasana sekolah yang sepi. Tak ada derap langkah siswa-siswi dalam mengawal hari. Yang ada hanyalah sebuah bangunan sekolah yang sepi dan sunyi. Penerapan protokol kesehatan sangat ditekankan, hingga kita terpaksa mengikuti pembelajaran yang ditetapkan. Tidak ada lagi suasana kelas yang menyenangkan. Yang ada hanya gadget yang menemani saat pembelajaran. Tak ada lagi keseruan dan canda tawa teman. Yang ada hanyalah rasa lelah dan bosan. Pembelajaran secara daring tentu perlu pembiasaan. Sarana prasarana serta peran orang tua sangat diperlukan dalam membantu proses pemahaman. Begitulah yang kurasakan. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Putri Somia Ramadhania, mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Prodi Pendidikan Biologi, ingin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Waalaikumsalam, ya Ibu bersedia. Baik Ibu, saya langsung saja ke pertanyaannya. Saat ini kan sekolah menerapkan sistem pembelajaran secara daring atau online. Nah, apa sih Bu perbedaan sistem pembelajaran secara daring dengan sistem pembelajaran tatap muka? Kalau daring itu kan belajarnya, proses belajarnya mengajarnya di rumah. Jadi anak-anak dikirim berupa tugas-tugas atau pelajaran-pelajaran lewat HP yang dinamakan daring atau online. Apabila siswa kurang mengerti dan kurang dipahami materi yang disampaikan, langsung dikumpulkan. Dan mengenai masalah tulisan, guru langsung dapat membimbingnya. Apabila pembelajaran di rumah atau online, guru dan siswa tidak dapat bertemu langsung karena siswa belajar di rumah dengan orang tua. Siswa hanya berinteraksi dengan orang tua. Dan apabila siswa mengalami kesulitan dan orang tua mengalami kesulitan, keterbatasan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajarkan anaknya, maka siswa tersebut akan mengalami juga kesulitan. Dengan adanya pembelajaran online, orang tua dapat merasakan bagaimana mengajarkan ke anaknya, betapa sulitnya membina karakter. Beberapa siswa mengalami kesulitan untuk membeli kuota karena keterbatasan penghasilan orang tua. Adanya pembelajaran online, guru, siswa, dan orang tua dapat menggunakan internet secara maksimal. Bahwa pembelajaran itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, bahwa belajar itu dapat di mana saja dan di kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Bahwa sumber belajar tidak hanya dari buku, tapi dapat didapatkan dari internet dan literatur lainnya. Belajar itu tidak hanya dari buku atau buku teks, tetapi bisa didapat dari internet dan literatur lain. Nah, apakah siswa-siswa mengikuti pembelajaran tersebut dengan baik? Ya, kalau menurut Ibu, ada yang mau mengikuti dengan baik, kemungkinan juga ada yang tidak. Yang tidak ini mungkin terkendalanya dikarenakan tidak mempunyai
alat seperti HP. Tapi mereka tetap kadang-kadang datang ke sekolah untuk mengambil tugas-tugas dari guru kelasnya. Kalau untuk itu, banyak sebagian siswa yang menyalahgunakan HP untuk bermain game, tidak untuk mencari jawaban di internet. Untuk nilai-nilai siswa bagaimana? Apakah menurun atau malah nilainya bagus, Bu? Kalau menurut Ibu yang daring, nilai siswa itu malah lebih baik daripada nilai-nilai yang luring atau tatap muka. Karena kan mungkin ini hanya berupa seuzon aja ya Bu. Paling tidak kalau belajar di rumah, walaupun sedikit mungkin ada bantuan dari orang tua. Itu hanya sekedar istilahnya kesulitan ada. Yang harus saya kerjakan. Siswa yang sedikit karena kebanyakan siswa tidak memiliki HP sendiri. HP menumpang pada ayah atau ibunya atau kakaknya yang punya HP. Sehingga saya sulit untuk seandainya ada beberapa materi yang harus saya sampaikan kepada siswa tersebut. Sebagian besar siswa itu mengerjakan tugas itu pada malam hari karena menunggu HP orang tua setelah bekerja, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan mengumpulkan tugas tepat waktu yang sesuai dengan kesepakatan. Saya sudah dapat kuota dari pemerintah, sedangkan siswa saya belum mendapatkan kuota dari pemerintah. Itulah yang menjadi hambatan yang sangat besar, bahwa dengan adanya tidak ada bantuan kuota, banyak siswa yang mengalami kesulitan karena penghasilan orang tua banyak yang kurang mencukupi. Karena sebagian besar orang tua kena dampak corona sehingga penghasilannya berkurang. Apa harapan Ibu untuk pembelajaran selanjutnya? Selanjutnya mudah-mudahan dari ini tidak kita laksanakan lagi. Kalau Ibu itu malah senangnya tatap muka, enak langsung berhadapan dengan situasi. Tapi mudah-mudahan dengan adanya belajar yang dari ini untuk selanjutnya supaya bisa kembali seperti sedia kala. Mudah-mudahan COVID atau corona ini segera berakhir, tidak lagi mengganggu untuk proses belajar mengajar atau pekerjaan orang-orang yang lain, termasuk semua yang ada istilahnya pekerjaan yang mengganggu seperti virus-virus ini. Baik, Pada saat ini saya harapkan siswa saya mendapatkan kuota dari pemerintah sehingga pembelajaran yang diadakan pada saat ini dapat berjalan dengan lancar. Dan siswa saya dapat mengumpulkan jawaban tepat waktu. Setelah corona selesai, saya berharap pembelajaran ini dapat dipadukan, yaitu pembelajaran tatap muka dan pembelajaran tidak tatap muka. Karena pembelajaran online itu banyak manfaatnya bagi saya, bagi siswa dan orang tua. Saya terus terang aja kendalanya masalah pulsa, masalah HP kadang juga berebut sama kakaknya, gitu ya. Karena suami saya itu swasta, kalau dia bekerja dapatlah duit, kalau tidak lah. Sedangkan sekolah selalu berlangsung ya, terus sekolah berlangsung. kan terus itu berlangsung tiap hari istilahnya kan. Kalau yang mau dibayar utang tuh banyak. Kalau bapaknya kerjanya macam gitu, kita pun pusing Bu, karena ini pulsa ya. Ya. Soalnya sekolah lain tuh katanya udah ada yang dapat pulsa. Ya. Sini belum. Tidak ada, Bu. Oh itu ya. Ya, belum pembagian. Oh gitu. Ya. Ya itu di situ aja di pulsa gitu Bang. Ya. Kalau masalah belajar kan kakaknya ada lah ya. Cuman ya kayak gitu. Kadang berebutnya HP. Memang agak susah lah. Kalau di sekolah mungkin dia bisa belajarnya di rumah, mengerjakan PR-nya sendiri. Tapi kalau belajar di rumah kan waktu juga yang
HP nih. Tengok, oh kata ibu di sini nyarinya ada, jawabannya sini semua ada kan. Cobalah cari kan, gampang Pak kan. Ngomongnya pelan-pelan, sini mama kasih tahu gini sini jawabannya ada, nak gampang Pak, enggak susah kan. Nah, mau dia, kadang-kadang tak mau. Emaknya jangan repot, marah-marah. Mau tak mau nanti, iya lama katanya. Kayak kemarin, apa PR-nya banyak mak katanya. Mana mama tahu, yang kasih tugas kan ibu kan. Emak yang nurutin, gini-gini ibu fotokan. Banyak mak katanya, sampai nangis. Nah, itulah. Oh, emosi ya biasanya dia ya. Emaknya sibuk, dia tambah belajar kan marah lah bu saya kan. Udah ngurus adiknya, mau masak, mau nyuci, alah, minta kerja sama dia bantu lah mama pun bantu Pak kan, bantu nyarinya gimana, nanti kan tinggal ngasih tahu, kan tinggal nyalin, kan nggak susah kan. Pendapat saya kalau sekolah daring ini memang agak merasa kesulitan karena kita sebagai orang tua juga disibukkan dengan kegiatan rumah tangga yang kadang-kadang tidak punya waktu cukup untuk mengajari anak-anak di rumah. Tapi memang kalau memang itu keadaannya ya kita laksanakan lah. Tapi kalau menurut saya sih lebih senangnya normal kembali seperti sedia kala. Karena anak-anak lebih belajarnya lebih efektif kalau di lingkungan sekolah. Mereka juga bisa menjalin interaksi antara murid sama murid dengan teman. Jadi lebih enak dirasakan orang tua. Jadi orang tua 100% bisa ini konsentrasi membersih rumah tangga dan mencari penghidupan di rumah gitu. Sekolah di rumah itu tak enak. Kalau sekolah di sekolahan kan bisa jadi pintar. Kalau sekolah di rumah tuh buka weekend lah, tidak betul. Di sekolah bangun pagi langsung mandi, pergi jam 7, tak boleh kelewatan. Belajar langsung di sini, tak boleh nunggu malam-malam. Kalau di rumah, misalnya kita mau mandi, bisa tunggu dulu, belajar dulu, dan bisa misal lapar bisa langsung makan, dan bisa kerjakan malam-malam kalau tak sempat siang-siang. Sekolah offline. 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 Kami calon pendiri anak bangsa. Pandemi bukanlah satu halangan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Mengingat kondisi membiasakan dengan pembelajaran daring perlu kita lakukan. Tetap semangat menyongsong masa depan. Mari bersatu untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Harapan besar agar virus COVID-19 segera hilang. Semoga Tuhan mengabulkan.